Ibu-ibu, silakan duduk ya. Hari ini, saya yang bakal bayarin semuanya. Ya ampun, mewah sekali ya restorannya. Iya, ini pertama kalinya loh saya makan di restoran mewah seperti ini. Bu Bianca emang sultan sekali ya, bisa traktir kita di restoran mewah seperti ini. Sudah pasti saya itu sultan. Karena saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Bu Bianca, seriusan kan mau traktir kita hari ini? Iya, Bu Bianca. Ini kan tempatnya mahal banget soalnya, Bu Bianca. Jangan bilang, Bu Bianca cuma traktir kita makanannya aja. Minumannya kita disuruh bayar sendiri. Gak mungkin lah. Saya bakal bayarin semuanya. Sampai biaya parkir, saya juga yang akan bayarin. Kalian tenang saja ya. Suami saya itu kaya. Saya uangnya banyak kok. Ya ampun, Bu Bianca emang baik sekali loh. Makasih ya Bu Bianca, makasih ya. Bu Bianca emang istri pejabat yang paling dermawan sekali. Sama-sama. Oh iya, Isabel mana ya? Kenapa dia nggak kelihatan sekarang? Si Isabel itu pasti telat lagi, Bu Bianca. Dia mah orangnya emang kayak gitu ya, nggak sopan dan suka telat. Iya, padahal kita ini mau ditraktir loh. Harusnya dia datang lebih awal nggak sih? Orang itu. Senang sekali ya dia seperti itu. Mungkin dia iri dan takut kalah sama aku. Karena aku bakal traktir kalian semua hari ini. Bisa jadi itu Bu Bianca. Bu Isabel itu kan selalu pengen kelihatan paling kaya kan? Pasti sekarang dia merasa terpukul karena Bu Bianca yang sekarang jauh lebih sultan. Sudah ya ibu-ibu, kita tidak boleh ngomongin orang seperti itu. Mungkin Bu Isabel lagi kena macet di jalan. Bu Bianca baik sekali ya. Kalau saya jadi Bu Bianca sih, saya malas banget ya ketemu sama orang itu, Bu. Ini Bu Isabel datang nih. Isabel, akhirnya kamu datang juga ya, Isabel? Maaf ibu-ibu saya telat. Tadi bodyguard saya bingung nyari parkiran helikopternya di mana. Kok sosok gitu ya kamu jadi orang? Iya, udah datangnya telat. Sok banget lagi ngomongnya. Sadar dong Isabel, kita ini mau ditraktir sama Bu Bianca. Kok datangnya telat sih? Maaf, Isabel. Sifatmu ternyata belum berubah ya Isabel. Kamu masih ingin terlihat paling kaya di perkumpulan ini. Bukan gitu maksud saya Bu Bianca. Saya emang biasanya tuh naik sekali sok bakal sok terus selamanya. Suaminya aja sok peduli dan sok baik sama rakyat. Pantesan ya istrinya juga sok. Pasti kamu tuh iri dan takut kalah kan sama Bu Bianca. Makanya tadi kamu sok-sokan ngomong tentang helikopter. Sudah ibu-ibu. Lihat itu Bu Isabel. Bu Isabel sampai diam tidak bisa berkata-kata loh. Sepertinya Bu Isabel sudah malu banget sekarang. Emang udah seharusnya malu Bu Bianca, orang datangnya aja telat. Bu Isabel, gak usah merasa paling kaya ya di sini. Bu Bianca tuh yang paling sultan di sini. Bener, lihat nih, Bu Bianca aja bisa loh traktir kita di restoran bintang 5 seperti ini. Kamu mana bisa? Sok banget lagi bilang naik helikopter ke sini. Bu Isabel, kamu gak usah halu ya jadi orang. Iya, mana ada orang yang bisa setiap hari naik helikopter. Itu kan mahal harganya. Cuman sultan terkaya aja yang bisa naik helikopter setiap hari. Kamu kalau bohong, itu yang natural dikit dong Isabel. Masa bilang naik helikopter ke sini? Kelihatan banget kan bohongnya. Kelihatan banget sih, Bu Isabel tuh iri sama Bu Bianca. Nggak mau kalah banget dari Bu Bianca. Bener, dasar tukang halu dan iri. Kalau kamu emang beneran kaya ya Isabel, buat acara juga dong kayak Bu Bianca. Traktir kita gitu loh, di tempat yang mewah. Nggak usah banyak ngomong doang. Mana mungkin Bu Isabel itu bisa seperti itu.
Bu Isabel kan cuman istri dari pejabat tingkat kota. Beda sama saya, yang istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Sabar ya Bu Isabel. Lain kali, jangan suka bohong dan halu di depan ibu-ibu ini. Jadi dibully kan kamu? Siapa yang bilang saya suka bohong dan halu? Ibu-ibu, nanti malam datang ya ke rumah saya. Saya akan buat pesta khusus untuk ibu-ibu. Ya ampun Bu Bianca, terima kasih sekali ya Bu udah ngundang kita ke sini Bu. Iya loh Bu Bianca, Bu Bianca tuh benar-benar baik banget Bu. Memang istri pejabat tertinggi di negara ini baik sekali. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Saya itu memang harus baik sama orang-orang seperti kalian. Karena saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Isabel, kok diem aja sih? Bilang makasih dong sama Bu Bianca. Ya, kamu tuh harusnya bersyukur tau gak sih Isabel? Bisa diundang ke perkumpulan elit seperti ini. Gak ada adabnya sekali ya Isabel ini. Dasar star syndrome. Sudah ibu-ibu, tidak apa-apa kok. Mungkin Bu Isabel itu hanya bingung. Karena dia baru pertama kali datang ke perkumpulan istri pejabat seperti ini. Baru pertama kali harusnya tahu diri lah ya. Ya, malah sombong banget dia nggak mau ngomong sama Bu Bianca. Kamu sadar diri aja Isabel. Di sini, yang kastanya paling tinggi itu Bu Bianca. Kamu jangan merasa tinggi ya. Cuman karena suamimu baru jadi pejabat. Saya tidak ada merasa seperti itu kok. Nafik. Baik ibu-ibu, sambil menunggu makanannya datang, bagaimana kalau kita cerita-cerita tentang progres dari suami-suami kita? Boleh itu, Bu. Oke, dimulai dari ibu ya. Kalau suami saya kebetulan sekarang lagi ngurusin proyek penambangan. Dan kebetulan penambangannya itu ada di tengah hutan. Dan sekarang suami saya itu lagi ngurusin gimana caranya ngegundulin hutan ini demi proyek penambangan itu. Gede banget tau gak sih uang dari proyek penambangan ini. Bagus. Yang penting uangnya banyak. Jadi gak apa-apa kalau sampai harus ngegundulin hutan. Kalau ibu, kalau suami saya sekarang lagi ngasih izin untuk bangun villa dan hotel untuk investor-investor asing. Ya ampun, itu banyak banget sih uangnya. Dan kota saya sekarang, itu udah kayak kota bule. Saking banyaknya bule di kota saya sekarang. Bagus sekali. Kalau kota dihuni sama bule, pasti kota itu akan semakin cepat maju. Kalau ibu, kalau suami saya itu lagi bikin kebijakan buat naikin pajak untuk masyarakat. Biar penghasilan kota saya itu bisa meningkat dari pajak. Ya ampun, yang dilakuin sama ibu-ibu ini gak ada menguntungkan rakyat sama sekali. Ini cuma menguntungkan orang-orang tertentu aja. Bagus-bagus sekali ya. Progres dari suami-suami ibu. Saya senang sekali loh dengarnya. Terima kasih Ibu Bianca. Kalau orang ini apa nih yang suaminya lakuin sekarang? Iya, suami ibu udah ngapain sekarang? Kalau suami saya kebetulan sekarang lagi bikin program bantu rakyat. Jadi kalau ada rakyat yang kesusahan, itu langsung ditolong sama suami saya. Contohnya seperti kemarin, ada rakyat yang rumahnya rusak karena terkena banjir. Itu langsung direnovasi sama suami saya. Apa? Program bantu rakyat? Program macam apa itu? Ibu yang bener aja dong. Suaminya kok bikin program kayak gitu? Emangnya kenapa ya? Emang gak tahu apa-apa banget ya orangnya ini. Emang gak jelas banget ya. Kok bisa ya suaminya kepilih jadi pejabat? Gak bener banget ya suaminya. Memangnya ada yang salah ya dari program itu? Ya lah Bu Isabel. Program seperti itu tidak menghasilkan uang sama sekali. Suami ibu itu harusnya bikin program yang bisa menghasilkan uang untuk kota ibu. Bukan malah menghamburkan uang dari kota ibu. Benar itu. Suamimu pasti mau nyari simpati rakyat doang kan?
Dasar sok suci dan sok peduli sama rakyat. Munafik banget ya keluarga ibu. Pantesan aja ya, ibu gak punya teman. Bu Isabel, kalau saya boleh kasih tahu, kita tuh realistis aja ya, Bu. Kita itu cuman peduli sama uang. Kita nggak peduli sama rakyat. Jadi kalau boleh saya kasih saran, tolong kasih tahu suami ibu ya, untuk berhentiin program itu. Kalau program itu masih dilanjutin, rakyat itu bakal jadi mental pengemis. Dan bakal nyusahin pemerintah nantinya. Dasar munafik. Sok suci dan sok peduli. Kita benci orang-orang seperti kamu.